warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ariski Ramadhani dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah asal-usul yang dimana terletak di daerah paling ujung Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Di pesisir selatan Banyuwangi terdapat sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Pulau Merah. Pulau itu memiliki tanah berwarna kemerahan dengan sebuah bukit mungil yang tampak gagah. Meski ukurannya tak seberapa besar, banyak wisatawan yang sering menikmati pemandangannya. Tetapi, sedikit yang mengetahui bahwa asal-usulnya, konon pulau kecil itu menyimpan kisah lama tentang kebenaran, keberanian, keserakahan, kekuasaan alam yang tak dapat dilawan manusia. Beberapa abad tahun yang lalu, di sebuah desa bernama Pancer, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaya. Nah, ia terkenal rajin, sopan, dan memiliki kemampuan melaut di atas rata-rata nelayan lain. Jaya dibesarkan oleh ibunya seorang diri karena ayahnya hilang saat ia melaut. Karena saat ayahnya melaut mendapat sebuah bencana badai yang sangat besar, akhirnya sang ayah pun menghilang. Jaya berjanji akan menjaga ibunya untuk kedepannya, dan ia menjadi nelayan dan sangat berhati-hati, tidak serakah serta selalu menghargai laut yang telah memberikan ia kehidupan. Suatu hari, desa Pancer kedatangan seorang pendatang bernama Rangga. Ia mengaku bahwa pedagang dari kerajaan seberang yang ingin membeli ikan dengan jumlah yang sangat besar. Pada awalnya, kedatangan disambut dengan baik. Namun seiring waktu, Rangga menunjukkan niat buruknya. Ia menekan para nelayan agar menangkap lebih banyak ikan. Bahkan, ia memaksa mereka melaut meskipun dalam hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berlaut. Ada yang berkata, "Laut ini milik siapa? Bukan milik kalian," ujar si Rangga suatu malam di balai desa. "Kalau ingin hidup makmur, turuti saja keinginanku." Sebagian nelayan sudah terpengaruh oleh omongan seorang Rangga. Akan tetapi, Jaya menolak. Ia memperingatkan mereka bahwa laut memiliki batasannya. "Jika kita serakah, laut akan marah. Kita harus mengambil seperlunya," katanya. Namun, perkataan itu sudah dianggap angin lalu oleh para nelayan yang mengikuti Rangga. Beberapa minggu kemudian, Rangga mengajak para nelayan pergi ke sebuah pulau kecil di dekat pantai. Pulau itu belum bernama, lalu sekedar hamparan bukit hijau yang tampak biasa saja. Rangga mengatakan bahwa di bukit itu tersimpan harta karun. Tanah pulau itu dengan imbalan bagian besar harta nantinya. Jaya yang mendengar kabar itu segera pergi ke pulau untuk mencegah apa keserakahan itu. Saat ia tiba, para nelayan sudah menggali tanah pulau tersebut hingga membentuk sebuah lubang raksasa. Tanahnya
berwarna tanda bahwa lapisan tanah di bawahnya berhenti. Pulau ini tidak bisa digali lagi. Pulau ini bisa runtuh. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, teriak Jaya. Rangga hanya tertawa. Hahaha, anak muda, kau tidak tahu apa-apa. Harta ini nyata, aku merasakannya. Namun sebelum Rangga melanjutkan karyanya, tiba-tiba bumi bergetar. Wah, guncangan itu makin lama makin kuat. Para nelayan panik berlari kembali ke perahu mereka. Dari tanah yang digali terdengar gemuruh seperti suara gunung yang akan meletus. Jaya menarik tangan Rangga, memaksa lari, namun Rangga malah merenggak. Lepaskan, harta ada di sini. Aku tidak akan pergi. Namun tanah di bawah Rangga akhirnya ambles dan tubuhnya tertekan oleh lubang besar. Seorang pun tidak bisa menolongnya. Getaran semakin kuat, tanah pulau yang semakin hijau berubah menjadi warna kemerahan dan sangat panas. Kemudian air laut di sekitar pulau mendidih dan mengeluarkan asap. Para nelayan menyaksikan dari jauh ketakutan karena pulau itu seakan mengeluarkan cahaya api. Jaya adalah orang terakhir yang meninggalkan pulau itu. Ia menetapkan bukit yang perlahan berubah warna. Maafkan kami, laut, bisiknya. Sebelum menarik perahu, ia dan nelayan lainnya mendayung sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, cahaya merah yang menyala di pulau perlahan mereda. Namun sejak kejadian itu, bukit yang sebelumnya hijau berubah menjadi merah sepenuhnya. Masyarakat percaya warna itu berasal dari amarah alam akibat keserakahan manusia. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, para separuh nelayan desa berkumpul dan memberi nama pulau itu sebagai Pulau Merah, untuk mengingatkan generasi selanjutnya agar kita tidak serakah dan selalu menghargai apa yang diberikan kepada kita. Hingga kini masyarakat Pancer percaya bahwa warna merah pulau itu bukan sekedar keindahan, tetapi juga peringatan bahwa alam adalah sahabat sekaligus yang akan memberi ketika dihormati. Namun, hukum itu ada ketika dilanggar. Dan begitulah legenda asal-usul Pulau Merah yang kini mungkin sudah menjadi legenda dan masih ada beberapa banyak versi dari legenda Pulau Merah. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya bercerita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.